Presiden Prabowo Subianto menghadapi tekanan publik yang semakin masif untuk mengganti sejumlah menteri yang dianggap loyalis Joko Widodo, Jokowi, namun hingga kini belum ada langkah tegas yang diambil. Sejak menjabat pada 20 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih dipenuhi figur-figur yang dianggap membawa pengaruh masa lalu Jokowi, termasuk menteri seperti Bahlil Lahadalia, Budi Aris Setiadi, dan Sakti Wahyu Trenggono, yang kerap dikritik karena dianggap menghambat agenda baru Prabowo. Tuntutan ini mencerminkan ketidakpuasan luas terhadap kontinuitas kebijakan lama. Namun sikap hati-hati Prabowo memicu spekulasi tentang dinamika politik internal dan aliansi masa lalu dengan Jokowi. Tuntutan publik yang menggema. Sejak awal 2025, suara publik, terutama melalui media sosial, menyerukan reshuffle kabinet untuk menghapus menteri-menteri yang dianggap sebagai titipan Jokowi. Tagar seperti reshuffle kabinet dan bersihkan kabinet menjadi trending, dengan ribuan warganet mengkritik kinerja menteri seperti Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, yang dianggap gagal mengatasi hoaks, serta Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, yang disorot karena proyek-proyek kontroversial. Pada 8 Juni 2025, aksi damai mahasiswa di Jakarta dan Surabaya menuntut penggantian menteri loyalis Jokowi, dengan spanduk bertuliskan, Prabowo, tunjukkan kepemimpinan baru. Analis politik seperti Niki Fahrizal dari CSIS menilai tuntutan ini mencerminkan keinginan publik untuk melihat perubahan nyata setelah era Jokowi. Publik merasa ada dua kapten dalam satu perahu, dengan loyalis Jokowi masih mendominasi narasi kebijakan, ujarnya. Sentimen ini diperkuat oleh persepsi bahwa menteri-menteri tersebut lebih mematuhi arahan lama ketimbang visi Prabowo, terutama dalam isu ekonomi dan lingkungan yang menjadi fokus kampanye. Alasan Prabowo belum bergerak. Hingga saat ini, Prabowo belum mengumumkan reshuffle signifikan, meskipun ada isyarat pada Februari 2025 bahwa ia akan mengevaluasi kinerja menteri. Penutupan mulut Istana Kepresidenan memperdalam spekulasi. Beberapa pihak menduga Prabowo terikat oleh aliansi politik dengan Jokowi, yang membantu kemenangannya pada pemilu 2024 melalui dukungan tak langsung dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Pengangkatan kembali 17 menteri era Jokowi, termasuk Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, dianggap sebagai hadiah politik untuk memastikan stabilitas transisi. Firman Nur dari BRIN menyatakan bahwa Prabowo mungkin menghindari konflik dengan koalisi besar yang meliputi partai-partai pendukung Jokowi, seperti Golkar dan Nasdem, yang masih memiliki pengaruh di parlemen. Mengganti menteri loyalis bisa memicu retaknya koalisi, yang Prabowo butuhkan untuk mendukung program ambisius seperti makan gratis dan peningkatan anggaran pertahanan, katanya. Namun, kritik muncul bahwa sikap ini melemahkan otoritas Prabowo di mata publik. Kontroversi loyalis Jokowi di kabinet. Beberapa menteri loyalis Jokowi menjadi sorotan utama. Bahlil Lahadalia, yang kini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dikritik karena mendukung proyek tambang yang merusak hutan Papua, sebuah kebijakan yang konsisten dengan era Jokowi. Budi Aris Setiadi dianggap gagal mengendalikan narasi digital, dengan meningkatnya hoaks sejak 2024. Sementara itu, kunjungan silaturahmi menteri seperti Sakti Wahyu Trenggono ke Jokowi pada Idul Fitri 2025, di mana ia menyebut Jokowi sebagai bos, memicu kemarahan publik, terutama saat Prabowo sedang kunjungan luar negeri. Pada April 2025, Forum Purnawirawan TNI bahkan menyerukan penggantian menteri loyalis dan wakil presiden Gibran, dengan alasan pelanggaran prosedur pemilu 2024. Namun, Wiranto, penasihat presiden, menyatakan Prabowo menghormati perspektif veteran namun belum menindaklanjuti. Sikap ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai tanda ketidakberanian Prabowo untuk memutus tali politik dengan masa lalu. Dinamika politik dan tekanan internal. Dinamika dalam koalisi Indonesia Maju, KIM, menambah kompleksitas. Partai seperti PKS dan Gerindra, yang menjadi tulang punggung Prabowo, mulai menunjukkan ketidakpuasan. Pada Juni 2025, Mardhani Alisera dari PKS menyebut adanya dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan, merujuk pada pengaruh Jokowi melalui menteri-menterinya. Sementara itu, PDIP, meski oposisi, justru memanfaatkan situasi untuk mengkritik Prabowo, menambah tekanan politik. Di sisi lain, aliansi dengan Jokowi tetap menjadi aset strategis. Dukungan Jokowi pada 2024, termasuk peran Gibran, membawa suara signifikan dari basis pemilih Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mengganti menteri loyalis berisiko memutus hubungan ini, terutama dengan Nasdem yang kini bergabung dengan KIM. Analis Adi Praitno dari Parameter Politik Indonesia menilai, Prabowo terjebak antara menjaga stabilitas koalisi dan memenuhi ekspektasi publik akan perubahan. Publik menuntut kepastian.
Tuntutan reshuffle tidak hanya datang dari jalanan tetapi juga dari kalangan akademisi dan aktivis. Pada 7 Juni 2025, ratusan mahasiswa di Bandung menggelar diskusi publik, menyerukan audit kinerja kabinet dan penggantian menteri yang dianggap tidak kompeten. Di X, postingan seperti, Prabowo, berani atau tidak ganti menteri titipan Jokowi, menjadi viral, mencerminkan frustrasi kolektif. Namun, ada pula yang mempertahankan status quo. Ujang Komarudin, analis dari Universitas Al-Azhar, berpendapat bahwa menjaga menteri lama dapat memastikan kontinuitas proyek infrastruktur Jokowi yang masih berjalan, seperti Ibu Kota Baru Nusantara. Prabowo perlu menyeimbangkan antara inovasi dan stabilitas, ujarnya. Meski demikian, argumen ini kalah kuat dibandingkan desakan untuk reformasi. Implikasi jangka panjang. Jika Prabowo terus menunda reshuffle, risiko kehilangan legitimasi semakin nyata. Publik mulai mempertanyakan komitmennya terhadap janji kampanye, seperti pemberantasan korupsi dan pemerintahan bersih. Pada saat yang sama, menyingkirkan loyalis Jokowi bisa memicu perlawanan politik dari koalisi dan basis pendukung lama, yang masih signifikan. Sejumlah pengamat menilai Juni 2025 menjadi titik krusial. Jika tidak ada tindakan, tekanan publik dapat berubah menjadi aksi yang lebih besar. Sementara reshuffle terburu-buru bisa memperburuk koordinasi kabinet yang sudah dianggap bengkak sejak diluncurkan dengan 109 anggota pada Oktober 2024. Prabowo berada di persimpangan, di mana keputusan berikutnya akan menentukan arah pemerintahannya. Prabowo Subianto menghadapi ujian berat dengan belum berani mengganti menteri-menteri loyalis Jokowi, meski tuntutan publik sudah masif. Di tengah dinamika koalisi dan warisan politik masa lalu, sikap hati-hati ini mencerminkan strategi bertahan, namun juga memicu keraguan akan kemampuan memimpin secara mandiri. Hanya dengan langkah tegas dan transparan, Prabowo dapat memenuhi harapan rakyat akan perubahan, sekaligus menjaga stabilitas yang rapuh. Sampai saat ini, masa depan kabinet tetap menjadi tanda tanya besar.